Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Mulyono Mustafa. Kita kali ini ketemu lagi untuk materi tema pembelajaran agama Islam. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya Mulyono Mustafa CTK. Baik, kita lanjutkan ke materi pembelajaran agama Islam untuk SMP. Materi kali ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Pengertian toharoh berasal dari bahasa Arab toharotun, yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja, mandi, bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Pentingnya bersuci. Yang pertama, syarat sah ibadah, sholat, baca Al-Quran, tawaf, ibadah haji, sa'i, dan khutbah Jumat. Yang kedua, disukai oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharah atau membersihkan diri. Yang ketiga, merupakan bagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bahkan tentang pembagian jenis toharoh. Nah, kita lihat bagian yang kiri dulu berkaitan dengan hakikat, yaitu jenis toharoh itu ada najis. Najis dibagi menjadi 3, ringan, sedang, berat. Nah, cara mencucikannya itu dipercikan air, yang kedua dicuci hingga hilang warna, rasa, dan aromanya. Yang ketiga, berat, dicuci dengan 7 kali air, salah satunya ditambah dengan tanah. Kita bahas satu persatu. Najis. Najis adalah sesuatu yang menghalangi sahnya untuk ibadah. Dalam Islam, terkena najis bukan dosa. Ibadah harus syaratnya suci dari najis, ibadah sholat dan lain sebagainya. Najis harus dihilangkan dulu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat yang disyariatkan. Pembagian najis berdasarkan tingkat cara pensuciannya, yaitu najis ringan atau mukhaffafah. Yang kedua, najis pertengahan atau mutawasito. Yang ketiga, najis mughaladah atau najis yang berat. Kita bahas yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah. Mengapa ringan? Karena untuk mensucinya cukup dipercikan dengan air. Meski masih ada najis, itu sudah dianggap suci.
Contoh najis mukhafafah itu apa? Air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun usianya dan belum makan apapun kecuali hanya ASI saja. Contohnya, nah kalau yang ini sama, cuma ada brewoknya. Ini yang kedua, najis berat atau mughalladzah. Mengapa berat? Karena mensucikannya paling berat, tidak cukup dihilangkan warna, rasanya, baunya, tetapi harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya ditambah dengan tanah. Apa contohnya? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari babi dan anjing, baik itu bulunya, dagingnya, air liurnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah najis pertengahan atau mutawasito, antara najis mukhafafah, najis ringan, dan najis berat. Ini yang terakhir. Batasan selain najis ringan dan najis berat tadi. Contohnya darah, nanah, muntah, keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur atau kubur, depan atau belakang. Dari belakang kotoran, batu, atau yang lainnya, cairan, kencing, madi, wadi, darah, dan lainnya. Kemudian gas atau kentut. Kemudian bangkai binatang. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Dihilangkan secara fisiknya, wujudnya, warnanya, rasanya, baunya, kemudian dicuci dengan air yang bersih. Najis mutawasito atau najis pertengahan dibagi menjadi 2, yaitu najis mutawasito ainiyah atau yang terlihat wujud asli najisnya, jelas ada wujudnya, misalnya kotoran ayam atau apapun itu. Kemudian yang kedua, najis mutawasito hukmiyah, tidak terlihat wujudnya ya. Kemudian kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu tentang hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2, hadas kecil, hadas besar. Cara membersihkan hadas kecil dengan wudhu atau tayamum, hadas besar dengan mandi atau tayamum. Hadas adalah sesuatu benda yang keluar dari kubul atau dubur bagian depan atau belakang. Untuk menghilangkan hadas haruslah berwudu. Jika berhadas kecil, yaitu dengan wudu, mandi besar, atau junub jika berhadas besar. Hadas kecil dinyatakan hadas kecil atau batal wudunya jika keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul maupun dubur, atau salah satu dari keduanya, baik berupa angin atau benda, baik itu benda najis atau suci, baik yang keluar biasa keluar atau tidak terbiasa. Kemudian untuk hadas besar itu contohnya karena haid, nifas, wilada atau melahirkan, jima, keluar mani bagi laki-laki baik disengaja ataupun tidak disengaja. Hilangnya akal, ini kelanjutan yang tadi ya. Sebab gila atau mabuk, tidur kecuali tidur dalam keadaan duduk, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan secara langsung tanpa ada halangannya. Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan wudu atau tayamum. Yang kedua, najis adalah segala sesuatu
yang dipandang kotor oleh hukum Islam, najis mengenai badan atau pakaian, hendaknya segera dibersihkan. Jika tidak segera dibersihkan, maka akan menimbulkan efek samping, misalnya kotor, bau, penyakit, dan tidak enak dipandang. Kedua, wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Rukun wudhu: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala atau sebagian rambut, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib atau berurutan, ini harus urut wudhunya ya. Ini adalah rukun atau yang wajib ketika berwudhu. Sunah-sunah wudhu apa saja? Mencuci kedua telapak tangan, membaca bismillah, kumur atau istinsyak, kemudian memasukkan rongga air ke rongga hidung, menggosok gigi, meresapkan air ke jenggot jika ada, 3 kali membasuhnya, membasuh telinga, menolakkan anggota bagian kanan, dan meratakan ke jari, sela-sela jari. Apa yang membatalkan wudhu? Yaitu keluar sesuatu dari 2 kemaluan, dubur atau kubul, tidur, hilang akal, pingsan atau gila, menyentuh kemaluan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan muhrim, kemudian selanjutnya adalah tayamum. Pengertiannya, tayamum adalah mengusap sebagian anggota tubuh dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Ini contoh gambarannya ketika tayamum. Kapan diperbolehkan tayamum? Ketika tidak ada air, sakit yang parah yang ketika kena air dia akan tambah parah sakitnya, dingin yang sangat, kemudian air tidak terjangkau, jauh sekali tempatnya, kemudian airnya ada tapi tidak cukup, kemudian habis waktunya, maksudnya airnya jauh. Kalau untuk mengambil air untuk wudhu, waktu sholat habis. Cara tayamum. Nah, yang pertama ambil debunya, kemudian mengusap muka, ambil debu lagi, kemudian tangan sampai siku kedua tangan. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Apa yang membatalkan tayamum? Semua yang membatalkan wudhu. Kemudian ditemukan air sebelum melaksanakan sholat. Hilangnya penghalang, maksudnya ketika dia mau sholat dia tidak ada halangan untuk wudhu. Selanjutnya mandi besar atau janabah. Penyebabnya apa? Haid atau menstruasi, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, kemudian melahirkan, jima atau berhubungan badan suami istri, kemudian keluar mani baik disengaja atau tidak disengaja, kemudian meninggal dunia. Haram dilakukan apabila berhadas besar, sholat, ibadah puasa,
tawaf, sa'i, baca Al-Quran, masuk masjid. Rukun mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh kita, wajib kena air. Niatnya bagaimana? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sunnah mandi wajib: mencuci tangan, membersihkan kemaluan depan dan belakang, menghilangkan najis yang tersisa yang masih ada, berwudu, mendahulukan bagian kanan. Tiga darah wanita yang menyebabkan hadas besar, yaitu darah haid yang keluar setiap bulan, yang kedua darah nifas, darah yang keluar saat melahirkan dan sesudahnya, kemudian darah istihadah selain darah haid dan darah nifas. Apa hikmah toharoh atau hikmah bersuci? Manfaatnya, manfaat bersuci: ibadah menjadi sah, diterima oleh Allah. Badan menjadi sehat, lingkungan menjadi bersih, disukai oleh Allah yang pasti, mendapatkan pahala, kemudian ibadah lebih khusyuk karena badan sudah bersih, sehat, dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan faham dan bermanfaat. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh, bersuci untuk sebelum kita ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.